Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan tafsir Al-Quran surat Al-Haqqah surat ke-69. Surat ke-69 Al-Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat Thamud wa 'adun bil qari'ah fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qawma fiha sar'an Fatara qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum zatar rabiyah inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iha udhunun wa'iyah. Al-haqqah kiamat. Mal-haqqah apa kiamat? Wa ma adraka tahukah kamu mal-haqqah apa kiamat? Kadzabat mendustakan Samudu kaum Samud wa Adun kaum Ad bil qari'ah terhadap kiamah. Fa amma Samudu adapun orang Samud kaum Samud
Fa'uhliku mereka dibinasakan bitaghiyah dengan kejadian yang luar biasa. Wa amma adun adapun kaum ad fa'uhliku mereka dibinasakan birihin dengan angin sorosorin yang dingin atiyah yang kencang. Sakharaha alaihim Allah menimpakan kepada mereka sab'alayalin wasamaniyata ayyam 7 malam 8 hari husuman terus menerus. Fatarol qauma engkau melihat kaum pihak pada masa itu sor'a bergelimpangan, ka'annahum seolah-olah a'jazu nakhlin tunggul-tunggul kurma khawiyah yang kosong. Fahal taro lahum apakah engkau melihat mereka min baqiyah sisanya. Waja'a datang Fir'aun wa man qablahu dan sebelumnya wal mu'takifah yang dijungkir balikan bil khati'ah karena dosa. Fa'asau rasula rabbihim mereka maksiat kepada utusan Tuhan mereka. Fa'akhadhahum Allah menibankan kepada mereka ahzatan siksa rabiyah yang terus menerus. Inna lamma tagol ma ketika air melimpah hamalnakum kami muatkan kalian fil jariyah di bahtera linaj'alaha kami jadikan lakum bagi kalian tadhkiratan peringatan wa ta'iyaha dan diperhatikan udhunun oleh telinga-telinga wa'iyah yang bisa memahami. Nah itu untuk terjemah per kalimat. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran istilah hari akhir, hari kiamah ini macam-macam kalimatnya. Ada yang disebut Al-Qari'ah, ada yang disebut Al-Haqqah, ada yang disebut Al-Ghoshiyah, ada juga Al-Qiyamah. Nah bahkan ini kan ayat-ayat atau dalam Al-Quran sampai ada surat-surat khusus tentang masalah kiamah. Al-Ghoshiyah itu kan kiamah, Al-Qari'ah kiamah, Al-Zalzalah kiamah, Al-Haqqah kiamah, bahkan ada surat Al-Qiyamah. Kemudian ternyata di dalam surat-surat yang lain selalu hari akhir ini itu diterangkan. Jadi baik di hampir di semua surat itu diterangkan tentang persoalan kiamah. Itu kan ini menunjukkan benar-benar pasti terjadinya. Jadi kalau Allah mengulang-ulang itu menunjukkan kebenaran. Sesuatu yang pasti terjadi gitu kan. Itulah makanya diulang-ulang, bahkan ada surat khusus tentang kiamah. Kapan? Nah, kapan? Nah, maka diterangkan juga dalam Al-Qur'an, iqtarobatis sa'ah, telah dekat kiamat. Jadi kapan Allah menyatakan iqtarobatis sa'ah, telah dekat kiamat. Nah, makanya inilah diantaranya
Para ulama menyebutkan kenapa dengan kalimat iktarobat, menunjukkan kullu atin qarib, setiap yang akan datang itu dekat. Jadi kalau misalkan Rasulullah menyebutkan bahwa aku diutus sudah sore burit, Nabi tadi diutus teh. Kalau Nabi Adam pagi-pagi, kalau Nabi Nuh tengah hari, kalau Rasulullah sore. Tuh. Ini menunjukkan bahwa telah dekat gitu kan. Nabi itu diutus oleh Allah digambarkan sudah sore. Nah, belum juga kalau kita sekarang potong sudah 1445 gitu kan. Jadi semakin dekat juga gitu kan. Makanya kalau saya membaca hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamah, ini yang sugro ini sudah terjadi. Contoh az-zalazil, gempa, itu kan di mana-mana. Itu kan tanda-tanda az-zalazil. Kemudian orang sekarang berlomba-lomba di dalam bangunan, itu kan sudah terjadi. Kemudian kejelekan-kejelekan meningkat, itu kan terjadi. Bahkan termasuk juga al-fitan, itu kan fitnah-fitnah. Bahkan al-harju, pembunuhan-pembunuhan, ini kan sudah terjadi. Hanya mungkin untuk tanda kiamah kubro gitu kan, yaitu dari mulai terbitnya matahari dari tempat terbenam. Nah itu, jadi kemudian turunnya Al-Mahdi, Isa, itu kan, itu tanda-tanda kiamah kubronya. Tapi kiamah sugronya sudah terjadi tanda-tandanya. Para ulamanya berkurang, orang perhatian terhadap agama kurang, kemaksiatan di mana-mana, kemudian bencana di mana-mana, gitu kan, fitnah, pembunuhan, itu tanda-tanda kiamah kubra sudah terjadi, sugro sudah terjadi. Nah makanya disinilah kalau Allah menyebutkan iqtarobatis sa'ah, telah terjadi kiamah. Nah di sini Allah mengungkapkan dengan kalimat al-haqqah. Al-haqqah itu min asma'i yaumil qiyamah, salah satu nama dari kiamah. Kenapa disebutkan al-haqqah? Li'anna fiha yatahaqqaqul wa'du wal wa'id. Karena di situ Allah akan membuktikan al-wa'du, janji-janji bagi orang yang baik, al-wa'idu, dan ancaman-ancaman bagi orang yang jelek. Maksudnya bagi orang yang salah. Jadi al-haqqah itu salah satu nama hari kiamah, disebut al-haqqah karena pada hari itu Allah akan membuktikan kebenaran-kebenaran bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang salah. Itu disebut al-haqqah. Makanya wama adraka mal haqqah, tahu kan kok al-haqqah? Maka disinilah al-haqqah, yaitu hari yang didustakan oleh kaum Samud dan kaum Ad. Padahal kaum Samud ini dan kaum Ad Allah dulu istimewakan dan Allah berikan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Itu kepada kaum Ad dan kaum Samud. Fisiknya kuat, ilmunya hebat, hartanya banyak gitu kan. Jadi Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa gitu kan. Makanya ya awas tah, kalau diberi kesenangan kadang-kadang lupa. Sok muncul kesombongan-kesombongan, bahkan tidak menerima nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itu rata-rata. Itu kan. Makanya kadang-kadang orang itu diberi keistimewaan bukan bersyukur, bahkan jadi kupur.
Seperti kaum Ad, kaum Samud. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan mereka mendustakan tentang kiamat, maka Allah sebutkan apa yang terjadi kepada kaum Ad dan kaum Samud. Fa ammas Samud, adapun kaum Samud, fa uhliku bitaghiyah, Allah binasakan mereka dengan taghiyah. Taghiyah itu ada yang menyebutkan as-sayhah waz-zalzalah, dengan gempa yang luar biasa. Bahkan Madinah juga pernah gempa. Jadi gempa yang luar biasa. Ada juga yang menyebutkan semacam Al-Mujahid itu at-taghiyah itu yaitu gempa yang sangat besar lantaran mereka itu sangat berdosa. Dosanya itu lantaran dengan togo, gitu kan, togo melewati batas. Togo dalam arti mereka itu melebihi batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang taghiyah, maka Allah berikan siksa yang berbagai gempa. Makanya daerah-daerah sampai akhir zaman kalau hidup sudah togo teh kalau dalam akidah sudah musyrik, kalau dalam hukum sudah menghalalkan yang haram, kalau di dalam akhlak fahsya dan munkar itu sudah meningkat, itu sudah banyak, itulah togo. Maka itu akan Allah binasakan dengan gempa. Wa amas Samud, adapun kaum Samud, Allah binasakan itu dengan birihin sarsaran atiyah. Apa yang dimaksud oleh para ulama itu dengan angin yang sangat dingin yang kemudian kencang, gitu kan. Itulah sarsar baridah atiyah, artinya sangat kencang. Itu kan, jadi kalau angin atau sudah cuaca dingin itu bagaimana untuk menghalanginya? Jadi kalau misalkan anginnya sudah berbentuk angin yang dingin, nah susah ditahan. Kan kalau angin biasa itu bisa ditahan dengan pakaian. Tapi kalau jenis anginnya sudah seperti ini ya malah bisa ditahan. Kemudian kencang gitu kan, itu bisa menyapu gitu kan, bisa menyapu istilahnya gedung-gedung, bahkan bisa menyapu pohon-pohon gitu kan, bisa menyapu gunung. Itu kalau angin sudah seperti ini, nah ini bentuk siksaan. Ini di negara-negara kafir itu sering terjadi gempa atau bencana yang diakibatkan dengan angin. Bahkan di Amerika pernah disebutnya angin tornado atau ada angin topan juga, itu gedung-gedung sudah atau bisa runtuh. Bahkan jalan tol juga itu bisa terbang. Itu kan disapu ku angin seperti itu gitu kan. Inilah yang diberikan kepada kaum Ad. Makanya di sini kaum Samud, kaum Ad sudah mendustakan tentang kiamah, maka tidak percaya, maka Allah berikan di dunia dulu dengan berbagai siksa-siksa seperti ini. Ya sudah jelas di akhirat akan dapat juga siksa neraka, tapi di dunia juga Allah akan berikan azab-azab seperti itu. Dan tidak mustahil, bukan hanya terjadi di negara-negara kafir, itu sudah pasti. Di negara-negara yang mayoritas Islam juga kalau sudah banyak yang sudah mendustakan tentang kiamat, mendustakan tentang akhirat, maka tidak mustahil Allah berikan berbagai bencana, berbagai azab. Nah kemudian sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam husuma.
Coba Allah memberikan siksa 7 malam 8 hari. Saminggu. Itu kan kalau misalkan terjadi gempa itu hanya sekedar 5 menit. Seperti apa? 5 menit. Hebatnya, malah mun gempana tuluy-tuluyan sampai 7 hari 7 malam. Itu kan? Angin itu kalau misalkan angin paling berapa lama? Yang kemarin di Makkah itu berapa lama angin itu? Itu kan. Kemudian di Cina itu berapa lama? Itu kan hancur. Coba kalau Allah tibankan siksa saminggu kumaha tah? Itu kan. Inilah kaum Samud, kaum Ad sampai seperti itu. Allah berikan azabnya sab'a layalin wa samaniyata ayyam khusuman, tuluy-tuluyan. Terus menerus gitu kan. Ya akibat tidak percayanya. Makanya ini harus kita hati-hati. Kalau ada pemimpin-pemimpin kita yang sudah tidak percaya tentang hari kiamat itu kan. Karena imbasnya kalau pemimpin sudah seperti itu mungkin berapa pengikutnya? Mungkin jutaan pengikutnya. Kalau sudah jutaan pengikutnya ya tinggal tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada sebuah statement gitu bahwa tentang kiamat, tentang hari akhirat itu disebutkan dongeng-dongeng para kiai, wah berarti ini sudah tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak iman lagi kepada Al-Qur'an. Ini bahaya. Nanti ada pengikutnya berapa juta yang mengikuti statement itu. Nah, ini bahaya gitu kan. Ini mungkin tidak mustahil akan seperti kaum Ad, kaum Samud, mereka kadzabat, mendustakan tentang masalah Al-Qiyamah. Nah, bagaimana kalau Allah berikan siksa seperti itu? Ya, yang terjadi fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Maka akan kamu lihat bergelimpangannya manusia, bergelimpangannya binatang, bahkan hancurnya itu gedung-gedung, hancurnya fasilitas dan yang lainnya itu seperti seperti batang-batang korma yang bergeletakan. Itu kan ya sudah terbayang bagaimana kalau Allah berikan sebuah siksaan dengan 7 hari 7 malam terus menerus. Itu kan kalau yang pernah ke Aceh ketika tsunami terbayangnya, atau mungkin kita lihat di televisi bagaimana bekas tsunami itu. Itu kan bekas tsunami baik yang di Aceh atau yang di Pangandaran dulu, atau mungkin gempa-gempa yang pernah terjadi di Maluku gitu kan, atau mungkin di daerah-daerah yang lain seperti itulah, hancur, nggak ada bekas-bekas hebatnya bangunan, kokohnya pohon gitu kan, nggak ada gitu kan. Ka'annahum a'zazun nakhlin khawiyah. Kemudian fahal tara lahum min baqiyah, apakah sudah Allah habiskan itu? Ada yang tersisa? Kan tidak ada. Jadi Allah itu kan kalau sudah menurunkan semua azabnya, ini tidak ada yang tersisa. Kemudian habislah cerita kaum Ad, kaum Samud. Habis. Itu masa zaman siapa? Kaum Nabi Soleh dan Nabi Hud. Itu kan zaman Nabi Hud, zaman Nabi Soleh itu habis. Itu kan lantaran apa? Eta gara-gara nama geus kadzabat Samud wa Adun bil qari'ah, sudah berani mendustakan tentang masalah hari kiamat. Kemudian datang lagi periode berikutnya, wajaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikah bil khati'ah. Datang lagi kaum-kaum berikutnya seperti kaum Fir'aun. Bagaimana? Sama
dihancurkan kan lantaran dia menyombongkan diri gitu kan, tidak percaya juga. Ternyata sama kaum Fir'aun juga Allah itu tenggelamkan. Fa'asau rasula rabbihim fa'akhadhahum ahzatan robiyah, karena mereka maksiat terhadap rasul-rasul Allah. Jadi terus setiap periode ada kaum-kaumnya yang membangkang. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan bahwa setiap para nabi aduan, akan ada musuh-musuhnya. Jadi setiap para nabi itu pasti ada musuh-musuhnya. Itu kan dari mulai Nabi Nuh, ini karena dari Nabi Adam sudah jelas, hanya mungkin muncul dari keluarga. Tapi jelas itu juga yang membantah, yang menolak, yang tidak taat. Tapi yang paling hebat cerita tentang masalah musuh-musuh para nabi itu dari masa Nabi Nuh. Jadi dari masa Nabi Nuh ada yang menentangnya, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Su'aib, kemudian kesininya Ibrahim, kemudian termasuk juga Nabi Lut, terus sampai zaman Nabi Nabi Yakub, kemudian termasuk ke bawahnya Yusuf, terus sampai ke tingkat Nabi Musa, terus ada likulli nabiyyin aduwwun, setiap para nabi ada musuhnya. Dua musuh itu, dari musuh minal insi, dari manusia, wal jinni, dan dari bangsa jin. Jadi ulah aneh gitu kan, di mana munculnya seorang penegak kebenaran, bakal muncul oge orang yang menentang kebenaran, gitu kan, ulah aneh gitu kan. Makanya kalau saya di dalam dakwah gitu kan, selain adanya yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, akan muncul juga yaitu yad'una bisarri, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, itu akan terjadi. Ulah aneh gitu kan. Jadi lamun muncul yad'una ilal khair, akan ada yad'una ilal syarr. Itu kan, yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, akan ada ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah, bakal terjadi eta teh di dunia teh. Makanya itu moal bisa gimana itu kan, satukan saja gitu kan, ulah tepika. Ya, yang ini menyatakan bid'ah, yang ini menyatakan sunnah, memang tidak akan bisa. Selamanya akan ada yang menyatakan ini sunnah, ini bid'ah, terus sampai ila yaumil qiyamah. Hanya mungkin kita posisinya mau di kelompok yang mana, tinggal gitu hungkul. Jadi moal bisa itu kan, sakumaha hebatna oge moal bisa, minyak jeung cai dihijikeunnya anger yang dikocek oge moal bisa, anger cai-cai minyak-minyak. Karena kenapa? Karena di situ ada sebuah sekat. Ada sebuah sekat gitu kan, moal bisa ada sebuah sekat. Makanya ya bid'ah akan terus di dunia, tidak akan hilang, dan sunnah akan terus ada. Hanya mungkin posisinya mau di mana. Seperti kafir dan mukmin itu tidak mungkin, itu kan ada semuanya terus sampai ila yaumil qiyamah, hanya posisinya mau di mana gitu kan. Mau posisinya di mana gitu kan. Ya kan orang posisinya kalau misalkan kita berbicara tentang masalah ya apa istilahnya semacam kaitan dengan fikih ibadah, ya resikonya gitu kan. Kalau di sini misalkan dihidupkan sunnah, ya otomatis bid'ah tidak akan ada. Tapi kalau di sini dihidupkan bid'ah, sunnah nanti yang tidak ada gitu kan. Tinggal kita mau posisinya menghidupkan apa? Menghidupkan sunnah, menghidupkan bid'ah, tinggal gitu.
Kan masjid itu kan benda mati. Masjid itu benda mati. Tinggal yang menghidupkannya, mau menghidupkan mana gitu kan. Ya mau menghidupkan sunnah, mau menghidupkan bidah, tinggal begitu kan. Makanya tidak heran gitu kan. Kalau misalkan yang dihidupkan sunnah ya tidak ada bidah. Menghidupkan bidah ya sunnah gitu kan. Resikonya akan seperti itu. Kan ada pertanyaan, sudah saja cina hidupkannya dua nana atau lain ge makmur atau gitu mah. Gitu kan. Ya wayana kudu salah sahijina. Nah itulah. Maka likulli nabiin adun, setiap para nabi ada musuhnya gitu kan. Hanya nanti akan jadi pengikut nabi atau pengikut yang memusuhi nabi, tinggal begitu. Manusia itu akan terjadi di situ, kayak rek ngikutkan nabi, rek ngikutkan ngamusuhan kan nabi, gitu kan. Dan nanti Allah akan buktikan di mana di masa haqqah. Allah akan buktikan nanti pada masa haqqah yang benar, yang salah. Al-wa'du dan al-wa'idu nanti akan terbukti dan akan kelihatan. Inna lamma taghal ma hamalnakum bil jariyah linaj'alaha lakum tadhkirah wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Ketika air melimpah, kami muatkan di sebuah bahtera yang kemudian ditenggelamkan, dan ini adalah sebagai tadhkirah dan supaya diperhatikan oleh orang-orang yang mendengar, oleh orang-orang yang membaca. Itu kan. Jadi kalau orang-orang pada masa Nabi Hud, Nabi Soleh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Ad itu diberikan angin yang sangat dingin dan kencang, kemudian kaum Samud Allah berikan bencana gempa, Firaun itu ditenggelamkan gitu kan. Dan ini sebagai tazkiratan, sebagai tazkirah, peringatan bagi orang-orang yang mau mendengar, mau mengetahui tentang bagaimana janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjadi apa yang Allah ungkapkan. Orang soleh akan mendapatkan wa'dun, orang-orang yang jahat akan mendapatkan wa'idun, ancaman-ancaman, siksaan-siksaan, baik dunia sudah pasti kalau di akhirat. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup untuk pemaparan materi, dan silakan sebelum berakhir kajian ini jika ada hal-hal yang ditanyakan. Mangga Pak Ulum sigana tos seurih dua pertemuan tadi pasian kesempatan. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Tadi dijelasin bahwa orang yang menentang kiamat dan juga menentang kepada rasul-rasulnya, tentunya juga kepada kitab-kitabnya. Nah ini kalau dikaitkan dengan sekarang ini, itu kan zamannya ketika ada Nabi Nuh atau Lut segala macam. Kalau kita yang ingin kita lihat adalah yang sekarang itu. Nah yang sekarang ini yang di Indonesia sedang terjadi adalah bahwa kalau apa yang ada yang dibawakan oleh Rasul, baik itu Al-Quran maupun hadis, kalau kita mengikuti aturan atau undang-undang yang sesuai dengan syariah, maka kita akan tidak bisa maju. Nah ada yang berpendapat seperti itu. Itu sama dengan katakanlah sebetulnya menentang syariah itu sebetulnya. Nah ini apa yang harus bisa dijelaskan kepada mereka, atau bukti-bukti apa bahwa kalau kita itu mengikuti syariah akan maju, baik bangsa, negara, budaya segala macam, ekonomi dan segala macam. Bahkan sekarang contohnya malah mereka mengadukan menjelaskan bahwa dengan ekonomi liberal dan segala macam kita bisa maju karena ngikutin secara internasional. Nah ini apa yang harus bisa diterangkan kepada mereka dan bukti-buktinya kayak apa untuk saat ini. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi? Cukup dulu. Oh ya.
Iya, 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 iya. Eh, Cukup dua saja ya. Yang pertama, Pak, saya pernah membaca eh, sebuah hasil musyawarah di tingkat OKI. Nah, OKI gitu kan. Ternyata diakui bahwa negara-negara Islam itu pertama itu sudah bisa membuktikan bahwa tempat-tempat, kalau sekarang kalau di kita disebutkan LV, lembaga pemasyarakatan, itu negara-negara Islam itu paling sedikit isinya. Beda dengan negara-negara kafir. Itu kapasitas kalau 1.000 hanya diisi 200. Negara-negara Islam. Tapi kalau orang-orang kafir, kalau kapasitas 1.000 diisi 2.000. Itu kan, itu diakui. Kemudian ternyata tingkat apa istilahnya bencana itu ternyata negara-negara kafir lebih banyak, lebih dominan, termasuk Jepang juga. Hanya tidak diliput untuk mereka, gitu kan. Kemudian ternyata negara-negara, jadi dilihat dari segi tingkat keamanan, dilihat dari segi masalah kehancuran, lebih aman dan sedikit, gitu kan, bukan tidak ada, gitu kan. Itu harus diakui dan harus jujur. Itu yang kemudian ternyata negara-negara yang Muslim ini justru negara-negara maju. Bukti nyata Mekah, Madinah. Coba kalau kita tengok ke belakang, bagaimana? Apakah jadi sorotan dunia? Tidak. Mekah, Madinah itu tidak ada. Yang namanya Saudi Arabia bukan jadi sorotan dunia. Apa yang tertarik dengan yang namanya Saudi Arabia? Apa yang tertarik? Nggak ada. Tapi ketika di situ munculnya Islam, munculnya Rasulullah, dan berkembangnya Islam, banyak orang yang mengikuti, itu justru jadi negara baldatun thayyibah warabun ghafur. Hanya itu. Nggak ada di dunia yang diungkapkan dengan baldah thayyibah. Sampai ekonominya, kesejahteraan rakyatnya, termasuk juga keamanannya. Coba sampai sekarang ada tidak negara yang kota yang paling aman sadunya selain Mekah Madinah? Enggak ada. Enggak ada. Kota yang paling aman sadunnya itu enggak ada yang melebihi Mekah Madinah. Itu kan bukti-bukti. Gitu kan? Jadi sudah diakui sebenarnya ketika di OKI itu negara yang paling aman, negara paling sedikit bencana, kemudian yang di taraf kesejahteraan itu justru di kita tinggal apa? Tinggal justru menyadarkan, punya pemimpin yang betul-betul iman, kemudian dibawa rakyatnya ke sana, bahannya sudah ada. Saudi Arabia itu bahannya tidak ada dulu. Orang mage saya. Hanya Allah ketika Islam di situ muncul, Allah hanya cuma memberikan bekal apa? Hanya dengan minyak. Beri bekal ku Allah. Itu kan luar biasa. Kemudian diberi bekal naon deui? Diberi bekal naon? Hanya apa istilahnya Ka'bah dan jam-jam. Itu kan Ka'bah dan jam-jam bekal. Itu kan berapa sekarang pisa yang didapat per hari ya, oleh Saudi Arabia. Itu naon sababna? Itu ayah Ka'bah. Itu kan ayah Ka'bah itu kan, itu bukti-bukti. Tidak ada namanya Ka'bah kosong.
per menit pun nggak ada. Sok sugan aya misalkan jam sekian kosong di Ka'bah tentu ayahnya. Negara mana yang tidak datang ke sana? Semuanya kaum muslimin sedunia datang ke sana. Gitu kan. Sampai terus kan ngababat gunung lantaran teu mahi wae kan tempat keur haji. Itu kan. Wah, Allah memberikan bekal itu bukti-buktinya, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah itu disebutkan. Jadi maksud Allah menyebutkan habis artinya umumnya, Pak. Jadi dihabiskan. Tapi mungkin dari sekian ungkapan itu ada gitu kan. Ini sebagai apa istilahnya, sebagai bukti bahwa inilah masa kaum Samud, masa kaum Ad. Jadi disebut habis artinya bukan tidak disisakan gitu kan, tapi kebanyakan itu hilang gitu kan, habis. Orang sok disebut kiningan di Aceh beak kabeh masjid oge gitu kan, beak tah bangunan oge, tapi kan aya salah sahijina anu aya, itu kan istilah bahasa gitu kan. Habis dalam arti bukan tidak ada, tersisa gitu kan, ada saja. Makanya itu umumnya dihabiskan, itu bahasanya. Itu kan Pak. Ya, jadi itu saja untuk kajian subuh ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.